Halo teman-teman semuanya, Kak Ebi hari ini mau bahas sedikit tentang materi ya, yang mungkin banyak masuk di dalam soal-soal UKOM. Mungkin teman-teman tuh males banget mager cari materinya di mana. Aku saranin banget kalian untuk cari materi di Google Books yang ada di Google ya. Kalian bisa cari via HP ataupun via laptop kalian. Nah ini Kak Ebi bakalan bahas tentang kelainan pada siklus menstruasi yang sering masuk di dalam soal UKOM. Salah satunya itu membahas tentang amenorea. Jadi kita cari tahu dulu ya, amenorea itu apa sih? Amenorea itu adalah keadaan di mana tidak adanya menstruasi sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Nah, itu kata kunci banget yang perlu kalian catat di kertas atau di buku kalian untuk pengingat kalian bahwa ciri khas dari amenorea itu dia tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Nanti mungkin akan ada soal nih, ibu datang dengan keluhan sudah tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Dia mengeluhkan adanya pusing, mual, segala macam lah itu ya, dengan hasil tes pack negatif. Nah, apa diagnosa pada kasus di atas? Nah, kalau kalian sudah ingat nih, kalau amenorea itu ciri khasnya adalah tidak menstruasi 3 bulan berturut-turut, maka kalian bisa langsung mendapatkan jawaban bahwa pilihan yang tepat adalah amenorea. Nah, seperti itu loh maksud kayak gitu. Jadi, amenorea itu juga dibagi ya, ada 2 macam ya. Ada amenorea primer dan ada amenorea yang sekunder ya. Amenorea primer itu tidak menstruasi, tidak adanya menstruasi pada perempuan berusia 16 tahun dengan ciri-ciri seksual sekunder yang normal atau tidak terdapatnya menstruasi pada perempuan berusia 14 tahun tanpa tanda-tanda seksual yang matang ya. Jadi perlu diperhatikan juga kalau misalnya amenorea itu ada 2 jenis. Nah, itu perlu kalian catat juga dengan ciri khasnya itu bahwa ciri-ciri seksual sekundernya itu harus normal ya, atau pada usia 14 tahun itu tanda-tanda seksualnya itu belum matang. Nah, misalnya nih apa? Kalau misalnya perempuan ya sudah mulai tumbuh payudara, sudah laki-laki dia sudah mulai ada kumis tipis gitu kan. Nah, misalnya dia seksual sekundernya belum ada tampak, bahkan masih sangat jauh dari ciri-ciri yang normal, nah itu harus dicurigai ya. Amenorea sekunder itu adalah tidak terdapat 3 siklus menstruasi atau tidak adanya perdarahan menstruasi selama 6 bulan pada perempuan yang sudah pernah mengalami menstruasi. Nah, ini menjadi kata kunci juga. Kalau primer itu dia belum pernah sama sekali mendapatkan mens, kalau sekunder, amenorea sekunder itu dia sudah pernah dapat menstruasi, tetapi selama 6 siklus atau 6 bulan perempuan ini tidak mengalami menstruasi. Selama 3 siklus menstruasi atau tidak adanya perdarahan menstruasi selama 6 bulan ya kalimatnya. Nah, itu disebut dengan amenorea sekunder. Nah, ini aja kalian udah dapat 3 informasi tentang perbedaan dari amenorea itu masing-masing ya teman-teman ya. Penyebabnya, nah ini kalau kalian mungkin kalau ditanya penyebab itu sangat jarang terjadi ya, tapi kita bahas aja. Penyebabnya itu kelainan kromosom, gangguan hipotalamus ya di otak ya. Kemudian penyakit-penyakit lainnya ya, seperti struktur vagina yang abnormal ya, pubertasnya terlambat, ada kegagalan dari fungsi indung telur ya. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan ke spesialis kandungan. Mungkin bisa akan jadi ada soal ya, soalnya itu terkait jika misalnya nih amenorea primer ini terjadi pada perempuan usia 16 tahun, maka apa yang akan dilakukan oleh bidan, misalnya apakah kolaborasi, mungkin rujukan, seperti itu ya. Itu tidak area kita lagi. Oke. Kemudian kita bahas lagi tentang oligomenorea. Ini sering juga keluar ya. Oligomenorea itu terjadi menstruasi yang jarang kalimatnya ya. Pada periode menstruasinya pendek, interval siklusnya melebihi 35 hari, biasanya disebabkan oleh memanjangnya fase folikular. Jadi siklus menstruasinya itu lebih panjang gitu ya. Jadi sangat jarang terjadi. Jadi sudah melebihi dari 35 hari. Misalnya nih, kamu menstruasi tanggal 1. Bulan depan kan harusnya maju ya, sekitar tanggal 28, 30 itu udah menstruasi. Tapi malahan kalian mundur sampai di tanggal 7 baru menstruasi lagi. Itu kan sudah melebihi 35 hari ya. Itu masuk ke dalam oligomenorea. Kemudian polimenorea. Polimenorea itu
terjadi menstruasi yang sering. Nah, ini kebalikan dari oligo ya. Jadi siklus dengan interval 21 hari atau kurang dari 21 hari disebabkan oleh fase luteal. Jadi kalian ya tinggal ingat oligo itu fasenya tuh lebih panjang, lebih jarang ya. Kalau poli itu fasenya lebih sering. Jadi siklus interval menstruasinya itu kurang 21 hari atau sama dengan 21 hari. Nah, itu masuk ke polimenorea. Itu perlu dicatat dan diingat ya. Hipomenorea. Nah, kalau hipomenorea itu perdarahan menstruasi yang sangat sedikit ya. Jadi darah yang keluar itu sangat sedikit sekali gitu ya. Disebabkan karena kekurangan endometrium kurang atau kurang gizi ya, penyakit menahun atau gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal ini bisa juga dari penggunaan KB ya, ibu-ibu yang menggunakan KB itu bisa terganggu hormonnya karena disuntikkan terus KB yang dimana di dalam cairan KB itu ada mengandung hormon ya. Jadi sehingga hormon yang harusnya normal menjadi tidak normal sehingga dia mensnya cuma ngeflat aja, terus berhenti dan tuh nggak menstruasi lagi ya. Jadi darah yang keluar tuh sangat-sangat sedikit. Nah, itu bisa masuk ke dalam hipomenorea. Oke. Nah, kemudian ada hiper. Nah, tadi hipo kan sedikit. Hiper itu darahnya tuh yang sangat banyak atau lebih dari normal, yaitu 6 sampai 7 hari. Kemudian ganti pembalutnya tuh 5 sampai 6 kali per hari. Nah, ini kalian sudah dapat nih perbedaan hipo dan hiper. Kalau hipo dia dikit keluar darahnya, kalau hiper dia lebih banyak darah yang keluar dengan siklus hari lebih panjang dan ganti pembalutnya itu 5 sampai 6 kali per hari. Jadi kata kuncinya di sini kalau untuk kalian membedakan, oh kalau hipo ini mensnya dikit nih, otomatis kan dari siklus harinya juga sedikit, kemudian tidak menggunakan pembalut. Kalau hipermenorea atau menoragia ya, jadi ada dua nih kan. Hiper atau menoragia itu artinya sama ya. Itu adalah perdarahan menstruasi yang banyak atau lebih dari normal. Dan dalam soal itu misalnya dikatakan nih perempuan usia 21 tahun datang ke bidan mengatakan dia sudah menstruasi selama 7 hari dan menggunakan pembalut, mengganti pembalut 5 sampai 6 kali per hari. Nah, kalian tuh inget nih, oh kalau udah kayak gini tuh berarti perdarahannya udah banyak. Dia sudah mengarah ke hipomenorea atau menoragia. Kalian bisa langsung dapat jawaban tanpa harus menyelesaikan soal UKOM itu gitu ya. Jadi tinggal dapat kata kunci dan kalian ingat, kalian bisa langsung dapat jawabannya ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu dulu soal materi yang kayak dibagikan terkait tentang siklus menstruasi yang adanya kelainan siklus. Semoga aja ini membantu teman-teman untuk mendapatkan materi agar nanti lebih paham lagi mengisi soal UKOM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.